Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qailu fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa tansuru faqad nasarallahu id akhrajahul ladzina kafaru saniyasnaini idhuma fil gharri id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudi lam taroha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Astaghfirullahaladzim min kulli dzanbin azim adnabtuhu amdan aw khata'an sirran aw alaniyatan saghiran aw kabiran innaka anta ghaffarudz dzunubi sattarul uyubi kasyaful kurubi wa atubu ilaihi minal dzanbil ladzi a'lamu bihi wa minal dzanbil ladzi la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatami lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama warasatul anbiya, para sesepuh, bini sepuh, al-mukarramun, sang guru besar mursyid Thariqatus Siddiqiyah Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, yang kami taati Ibu Nyai Sofatul Ummah sebagai penasihat organisasi Jamiah Kausar Putri Hajarullah Siddiqiyah, sekaligus sebagai ketua umum organisasi Hilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah, juga sebagai ketua Yayasan Tarbiyah Hifdzul Ulam wal Banat Pusat Losari Ploso Jombang Jawa Timur Indonesia, yang kami muliakan Al-Mukarram beliau Bapak Tasrihul Atib Ajis, Ketua Forum Khalifatus Siddiqiyah Indonesia. Al-Mukarramun beliau Bapak Muhammad Subhi Ajal Sani, pimpinan Wali Talqin Thariqat Siddiqiyah Indonesia, sekaligus
sebagai Ketua Umum Organisasi Pemuda Siddiqiyah Front Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kami hormati segenap organisasi otonom di lingkungan Torekot Siddiqiyah, Bapak Ibu yang kami muliakan. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, syukur alhamdulillahirabbil alamin pada beliau Mursyid Thariqatus Siddiqiyah, sang guru besar Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, yang senantiasa membimbing rohani kita semua melalui ajaran Thariqat Siddiqiyah. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu yang kami muliakan, sudah kita maklumi bersama bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang gemar bergaul. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang gemar bergaul. Menurut peribahasa Yunani, zon politikon, pergaulan antara manusia dengan manusia, pergaulan antara golongan dengan golongan, mula-mula pergaulan antar rumah, kemudian antar desa, kemudian antar kecamatan, kabupaten, provinsi, antar negara, kemudian pergaulan internasional. Pergaulan antara manusia dengan manusia itu bermacam-macam patri yang menghubungkannya. Ada pergaulan antara manusia dengan manusia yang dipatri dengan bahasa. Ada pergaulan antara manusia dengan manusia yang dipatri dengan kebutuhan hidup atau material. Pergaulan semacam ini menurut istilah bahasa Arab dinamakan muamalatun madiyah. Muamalah artinya pergaulan, madiyah artinya materi, atau disebut ekonomi kapital. Menurut Kamus Politik bab huruf E halaman 45, kalimat ekonomi bahasa Belanda, bahasa Arabnya iktisad. Asal perkataan ekonomi dari bahasa lain dari dua kalimat, eko dan nomos. Eko artinya rumah, nomos artinya pertadbiran atau peraturan. Jadi ekonomi artinya peraturan rumah tangga,
dari rumah tangga kecil sampai rumah tangga besar, yaitu negara. Pergaulan antara manusia ada yang dihubungkan dengan moral, ada yang dihubungkan dengan rasa, ada yang dihubungkan dengan hormat menghormati, tolong menolong, dan lain-lain, dinamakan muamalatun adabiyah. Artinya perhubungan tata krama atau disebut sosial. Ekonomi yang semata-mata dititik beratkan kepada material dinamakan ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis itu terbagi menjadi dua bagian. Satu, ekonomi kapitalis yang dipusatkan kepada perseorangan atau individu, syahsiah, dinamakan kapitalis individu. Ekonomi kapitalis yang dipusatkan kepada kepentingan bersama dinamakan komunis. Baik kapitalis maupun komunis, kedua-duanya itu bersumber dari mata air satu, yaitu falsafah materialis, kebendaan semata-mata, soal isi perut saja. Ekonomi kapitalis itu menurut Al-Quran surat Al-Humazah ini mempunyai 3 macam karakter atau tabiat. Di dalam surat Al-Humazah disebutkan alladzi jama'a malan, artinya yang mengumpulkan harta benda, atau menurut istilah ekonomi konsentrasi kapital, pemusatan kapital. Dari sinilah timbulnya gudang-gudang besar untuk mensentralisir kapital-kapital. Karakter kapitalis kedua disebutkan dalam Al-Quran wa'addadah, surat Al-Humazah, artinya menghitung-hitung harta bendanya, siang malam menghitung-hitung jumlah harta bendanya, menghitung-hitung besarnya keuntungan dan besar kerugiannya, menghitung-hitung upah ringan, menghitung-hitung waktu. Istilah ilmu ekonomi disebut rasionalisasi. Dari sinilah timbulnya bermacam-macam, timbulnya administrasi yang rapi. Karakter kapitalis yang ketiga menurut Al-Quran yahsabu anna malau akhlada, surat Al-Humazah, artinya menduga sesungguhnya harta benda yang ia miliki itu kekal. Dari dugaannya inilah timbullah ingin menguasai seluruh pasaran-pasaran. Menurut istilah ekonomi dinamakan monopoli. Menurut Al-Quran, sistem ekonomi kapitalis inilah
yang membawa kehancuran berhadapan manusia. Inilah yang menimbulkan peperangan di seluruh dunia. Oleh sebab itu Al-Quran melarang ekonomi secara kapitalis. Di dalam Al-Quran disebutkan kalla layumbananna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqaddah allati tattalibu alal afidah innaha alaihim muqsaddah fi amadin mumaddadah. Surat Al-Humazah. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Dan tahukah kamu apakah hutamah itu? Yaitu api Allah yang dinyalakan, yang naik sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang yang panjang. Orang yang menjalankan ekonomi kapitalis, baik pun perorangan maupun secara organisasi atau negara, pastilah akan dimasukkan ke dalam hutamah. Hutamah itu ialah api Allah yang membakar hati manusia. Artinya ekonomi kapitalisme itu hanyalah akan menimbulkan kepanasan di dalam hati manusia, menimbulkan penderitaan masyarakat, penderitaan negara. Dari kepanasan hati itulah akan menimbulkan peperangan yang panjang sekali. Persoalan ekonomi meliputi 3 macam bagian. Satu, bagian yang usaha menghasilkan barang-barang untuk keperluan hidup dinamakan produksi. Dua, bagian yang menyalurkan, menghimpun barang-barang tersebut untuk keperluan orang lain dinamakan distribusi. Tiga, bagian pihak-pihak yang membutuhkan memakai barang-barang tersebut dinamakan konsumsi. Apabila hasil produksi itu terlalu banyak, sedangkan yang membutuhkan itu sangat sedikit, biasanya harga bisa turun dan ini bisa merugikan pihak produsen. Apabila hasil produksi sangat sedikit, sedangkan pihak konsumen sangat banyak, biasanya harga bisa naik. Ini pun bisa memberatkan pihak konsumen. Apabila pihak distributor itu menumpuk barang-barang hasil produksi dengan modal yang besar, biasanya bisa merugikan pihak produksi dan pihak konsumsi. Karena pihak produksi bisa barangnya dibeli dengan harga yang murah dengan alasan barang tidak laku masih menumpuk, dan kepada pihak konsumsi ditekan dengan harga yang tinggi supaya mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Sistem ekonomi yang demikian itu tidak akan menimbulkan pihak yang disebut pedagang yang jujur atau distributor yang baik, yang betul. Pihak yang baik itu ia akan menumpuk barang-barang hasil produksi dengan modal yang besar dengan sistem politik ular berkepala dua.
Kepada pihak produksi ia akan berkata, barang-barangnya masih banyak, masih menumpuk, tidak laku. Kepada pihak konsumen ia akan bicara bahwa barang-barang itu sangat kurang atau tidak ada atau sangat terbatas, sangat sedikit, dengan sistem jamaah malan atau konsentrasi kapital. Maka pihak produksi tidak bisa menaikkan harga produksinya, dan pihak konsumsi akan membelinya dengan harga yang sangat tinggi asal barang itu ada, padahal barang itu masih banyak, hanya tidak dikeluarkan, sehingga tidak ada peredaran bebas, seakan sudah tidak diproduksi lagi. Pada pertengahan abad kelima, timbullah seorang besar di dunia yang telah menjadi rahmat bagi alam, yaitu Abu Hamid Al-Ghazali. Pada tahun 450 sampai pada tahun 505 Hijriah atau tahun 1056 sampai pada tahun 1111 Masehi. Beliau mengarang kitab yang sangat cemerlang di dunia yang namanya Kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu agama, 4 jilid besar. Di dalam jilid 2 bab 4 yang judulnya Al-Ihsanu fil Muamalati, artinya kebaikan di dalam perhubungan ekonomi sosial. Halaman 81 beliau menceritakan sebuah cerita yang ada hubungannya dengan pedagang yang benar atau distributor yang baik. Ceritanya adalah ada seorang saudagar Islam yang namanya Yunus bin Abid. Dia mempunyai barang pakaian yang berbagai macam harganya. Ada yang harganya 400 dan ada juga yang 200 dirham. Kebetulan sewaktu datang waktu sholat, dia pergi ke masjid, ditinggalkannya anak saudaranya untuk menjaga barang-barang dagangannya itu. Seorang dari luar kota datang ke sana menanyakan harga kain itu. Jual beli terjadi, ialah kain yang semestinya berharga 200 dijual dengan harga 400. Di tengah jalan, Yunus bin Abid yang sudah selesai dari sholat berjumpa dengan orang yang membeli kain tadi. Dihampirinya orang itu dan dia bertanya, berapakah saudara beli kain ini? 400 dirham. Harga kain ini tidak patut membeli dari 200 dirham. Sebab itu saudara kembalikanlah kemana tempat saudara membelinya. Tidak mengapa, saya menyukainya karena di kampung saya harganya 500. Pergilah kembalikan. Sesungguhnya nasihat dalam agama adalah lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Sesudah bersoal jawab, akhirnya orang itu mengikuti nasihat dari Yunus bin Abid
Akhirnya tangan Yunus sendiri yang mengembalikan uang itu sebesar 200 dirham, karena harga kain itu sudah ditetapkan cuma 200. Kemudian Yunus berkata dengan amarah kepada anak saudara, apakah kamu tidak merasa malu? Tidaklah kamu bertakwa Allah? Kamu mengambil untung sampai berlipat, dan kamu meninggalkan nasihat sesama kaum muslimin. Demi Allah, dia membelinya dengan harga demikian adalah dengan ridhonya sendiri. Betul. Tetapi apakah kamu senang menjual baginya dengan harga yang kamu sendiri tidak senang untuk dirimu sendiri? Inilah suatu contoh yang tepat yang menggambarkan bagaimanakah eratnya pertalian antara kepentingan ekonomi dengan semangat sosial. Memang betul, dari segi faham ekonomi semata-mata tidak ada salahnya orang menjual barang yang seharga 200 dirham dijual dengan harga sampai 400 atau 500 atau 700, 800 dirham. Akan tetapi dari segi perasaan kemanusiaan, dari segi sosial, hal yang demikian itu bertentangan. Sebagai saudagar yang benar, saudagar yang baik tidak mungkin akan menjual dagangannya hanya semata-mata mencari keuntungan pribadi tanpa memikirkan untung ruginya pihak yang membeli. Perekonomian tidak berdiri sendiri, mesti terdiri dari beberapa unsur-unsur. Ada unsur yang menguasakan barang-barang, itulah pihak produksi. Ada unsur yang mengumpulkan kemudian menyalurkan barang-barang, itulah unsur distribusi. Ada unsur-unsur yang menggunakan memakai barang-barang, itulah unsur konsumsi. Ekonomi sosial mesti memikirkan keuntungannya semua pihak, yakni memikirkan produksi, memikirkan distribusi, memikirkan konsumen, bukan keuntungan hanya atau satu pihak saja. Seandainya pihak produksi yang jatuh, maka dengan kejatuhannya itu maka tak akan ada barang-barang yang dibutuhkan orang-orang banyak. Apabila barang-barang hasil produksi tak ada, apakah yang akan disalurkan oleh distribusi? Apakah yang akan dipakai oleh pihak konsumsi? Begitu pula apabila pihak distributor jatuh, maka barang-barang pun akan mandek karena tak ada yang menyalurkan dan pihak konsumen pun tidak akan dapat memakainya. Apabila pihak konsumen yang jatuh, maka jelaslah produksi dan distribusi pun akan mandek karena barang-barangnya tidak akan terbeli. Bapak Ibu yang kami muliakan, sistem ekonomi kapitalisme bertentangan dengan sistem ekonomi negara Republik Indonesia.
Perhatikanlah sistem ekonomi negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar tahun 1945 bab 14 judul kesejahteraan sosial pasal 33. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di dalam pasal 34, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Jadi menurut sistem ekonomi negara Republik Indonesia, dasar ekonomi negara Republik Indonesia ialah 1. Atas dasar ketuhanan yang Maha Esa. Bab 11 pasal 29 ayat nomor 1. 2. Dasar kekeluargaan. Bab 14 pasal 33 ayat 1. Tujuan ekonomi negara Republik Indonesia. 1. Yang bersifat khusus, yaitu untuk memelihara orang-orang yang fakir dan miskin. 2. Anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Kemudian tujuan yang bersifat umum, yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sistemnya ekonomi negara Republik Indonesia. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama kolektif, jadi tidak mementingkan perorangan seperti sistem ekonomi kapitalis. Jadi perekonomian disusun sebagai usaha bersama kolektif, tidak mementingkan perorangan seperti sistem ekonomi kapitalis. Yang nomor 2, cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Jadi sistem ekonomi negara Republik Indonesia hampir sama dengan sistem ekonomi Islam yang tertera dalam Al-Quran. Sistem ekonomi Islam, dasar ekonomi Islam, dasar manusia sebagai pengusaha. Wa an laisa lil insani illa masa. Dan tiadalah bagi manusia kecuali apa yang diusahakan. Manusia sebagai pengusaha produksi
dan manusialah juga yang dituju oleh hasil usaha itu, konsumsi. Maka dari situlah harus diakui manusia mempunyai hak milik sebagai hasil jerih payah usahanya. Dasar kedua, masyarakat yang disusun secara kekeluargaan kolektif sebagai ikatan hidup bersama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu, masyarakat, dari api neraka, kerusakan, kesengsaraan. Dasar ekonomi Islam yang ketiga ialah negara yang menguasai masyarakat yang berdasarkan kerakyatan. Haruslah mempunyai kekuasaan yang besar atas jalannya perusahaan-perusahaan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiru wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian dari harta benda mereka sebagai sedekah wajib untuk mensucikan mereka dan untuk membersihkan mereka dengan sedekah itu. Dasar ketuhanan yang Maha Esa yang meliputi seluruh manusia, masyarakat, dan meliputi negara. Terhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka makan dan senang-senang dan dimain-mainkan dengan angan-angan mereka, teori-teori ekonomi. Nanti mereka akan mengetahui akibatnya. Dari manakah akibatnya kehancuran peradaban manusia di dunia ini? Tidak lain ialah karena sistem ekonomi mereka menyingkirkan dasar ketuhanan. Mereka jago-jago ekonomi, dipermain-mainkan oleh teori-teori mereka yang kosong khayalan belaka. Tujuan ekonomi Islam untuk kebahagiaan hidup di akhirat. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Hendaklah kamu berusaha di dalam sesuatu yang Allah mendatangkan kebahagiaanmu di akhirat, untuk memperjuangkan nasib di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah lupa akan nasibmu di dunia. Untuk berbuat pada masyarakat, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Untuk mengekang kebinasaan di bumi, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wala tabghil fasada fil ardi, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Jadi sistem ekonomi negara Indonesia ini sudah tepat sesuai dengan Al-Quran. Bapak Ibu yang kami muliakan, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.